Nah, pola gerak pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kincir atau pedal wheel. Nah, pada kayuhan ini, lengan dalam keadaan lurus. Atau propulsive force yang terjadi itu tidak mengarah ke depan semua, tetapi sebagian besar arahnya itu diagonal. Serong ataupun bisa dikatakan juga condong ke atas depan dan bawah depan. Nah, arah diagonal inilah itu masih bisa ditingkatkan oleh efektivitasnya dengan memanipulasi sikap tangan sehingga tenaga pendorongnya itu dapat mendekati garis horizontal. Yang kedua, roda gerigi atau caterpillar. Nah, pada pola gerakan ini, masalah frekuensi itu sudah dapat diatasi, tetapi gaya propulsifnya ternyata pada frekuensinya itu yang tinggi tidak meningkat, sehingga kerugiannya adalah gaya propulsif pada gerakan mendayung. Nah, adapun kerugiannya yaitu yang pertama, telapak tangan saat di depan memang mengayuh air yang diam, tetapi pada gerakan selanjutnya telapak tangan tersebut akan mengayuh air yang bergerak ke belakang. Jadi, kayuhan selanjutnya ini terjadi pada air yang bergerak. Jadi, lebih-lebih kalau frekuensinya tinggi, maka kayuhan berikutnya akan mengalami slip. Yang kedua, saat telapak tangan atau bilah dayung menekan ke belakang, maka akan terjadi pusaran atau wake di bagian bawah sehingga menimbulkan hambatan gerak atau drag. Yang ketiga atau C, nah pada bagian depan dari bilah yang terjadi itu adalah curvature atau cekungan air. Dan ruang yang kosong ini dapat menyebabkan terjadinya section of force atau gaya isap dan memperberat gerakan mendayung pada saat melakukan gerakan renang. Nah, masa lift theory, yaitu pada tahun 1971 oleh G.E. Concealman dan Ronald Brown yang memperkenalkan propulsive force yang disebutkan lift propulsion, di mana pendekatan teorinya itu berdasarkan prinsip Bernoulli yang penerapannya digunakan pada sayap pesawat yang terbang dan pada baling-baling pesawat dan kapal laut. Nah, pada masa ini itu pola gerakan untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang terdapat pada masa tradisional tersebut itu dapat di atas, tetapi telapak tangan tidak lagi bergerak seperti mendayung atau menepis, di mana gerakannya itu seperti menyisir atau sweeping. Nah, dapat kita lihat bersama, di sini ada gambar ya teman-teman ya. Nah, gambar ini adalah gerakan tangan perenang atau angka L. Seperti kita lihat itu tangannya seperti L yang membentuk sudut 90 derajat. Drag itu pada D dan propulsive power itu ya ini tangannya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambarnya. Itu gerakan mendayungnya. Nah, dengan menyisir atau mekanisme gerak di sini itu bisa dikatakan memanfaatkan daya angkat seperti pada sayap pesawat terbang ataupun baling-baling pada kapal laut, sehingga arus angin pada bagian convex atau cembung dan concave atau cekungnya itu menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan statis sehingga terjadi daya angkat atau lift. Nah, agar dapat menyisir agar dapat menyisir air ke berbagai arah, maka tangan itu harus bergerak melengkung. Dan untuk memanfaatkan daya angkat sebesar-besarnya, maka gerakannya dapat dianalogikan dengan gerakan baling-baling. Selanjutnya, pembaruan pada teori ini. Nah, adapun pembaruan pada teori yang bisa kita lihat yang pertama itu pola gerakannya tidak lurus dari depan ke belakang, tetapi melengkung berbentuk elips. Nah, bentuk gerakan elips ini dapat berupa gerakan tangan menyisir yang melengkung ke samping kiri kanan, atas bawah, dan pada pola gerakan ini tidak lain adalah mendekati prinsip dari gerakan baling-baling dan tangan menyisir ke segala arah. Selanjutnya, lengan tidak lurus, tetapi ditekuk dan memanfaatkan bagian-bagian atau segmen anggota lengannya yang berputar atau berotasi pada porosnya atau longitudinalnya. Nah, yang selanjutnya adalah kayuhan atau stroke.
di mana tidak mendorong atau menepis ke belakang atau push, tetapi mengusap atau menyisir atau sweeping ke samping kiri kanan, atas bawah, dan sedikit sekali ke belakang, di mana kayuhan tidak pada air yang bergerak ke belakang tetapi pada air yang diam. Yang selanjutnya daya angkat atau lift, di mana ini terjadi berdasarkan prinsip atau efek Bernoulli-nya. Oke, selanjutnya di mana untuk mendapatkan efisiensi gerak yang besar, maka sebaiknya jumlah air yang lebih banyak dengan jarak yang pendek daripada jarak jauh atau panjang. Jadi dapat diartikan P sama dengan F kali S, di mana F adalah frekuensi kayuhan, sedangkan S adalah panjang kayuhan. Jadi untuk memperbesar kecepatan renang atau V, kita harus memperbesar frekuensi kayuhan daripada memperbesar panjang kayuhannya. Nah, pada olahraga akuatik, gaya propulsif itu lebih dominan daripada dari gerakan lengan atau daripada tungkai. Nah, oleh karena itu, proporsi tubuh dengan brachial index yang besar itu lebih dianjurkan. Dan gerakan lengan yang ditekuk dan memanfaatkan bagian-bagian atau segmen anggota lengan yang berputar itu sebaiknya berdasarkan pada prinsip kinetic link, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun kecepatan linear dari setiap segmen. B. Gerakan yang mulus dari proses transfer momentum sudut dari gerakan segmen yang satu ke segmen yang lain dari suatu sistem, atau dari segmen bagian pangkal ke segmen bagian ujung. Yang selanjutnya, modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Nah, pada cabang olahraga renang ada yang disebut feel of water, yaitu menyesuaikan dari teknik gerak terhadap komposisi tubuhnya. Yang pertama, bila beban terlalu besar, maka harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan itu menjadi lebih ringan. Nah, kalau keuntungan mekanisme atau KM-nya dari sebuah tuas itu adalah lengan kekuatan per lengan beban. Berarti semakin kecil lengan beban, maka semakin besar KM-nya. Dengan kata lain, kalau lengan ditekuk lebih banyak, berarti KM menjadi lebih besar. Artinya, kekuatan yang kita kerahkan itu lebih ringan sehingga frekuensi gerakannya itu bisa lebih banyak. Yang kedua, saat tangan masuk air atau hand pitch atau hand attack, di mana fleksi tangan atau interval hook-nya itu atau juga itu biasa juga disebut dengan istilah sudut orientasi. Nah, di mana jika terlalu kecil atau liftnya kurang, itu sebaliknya, maka jika terlalu besar, tenaga yang dikerahkan juga akan terlalu besar atau berat. Nah, besar sudut itulah yang harus disesuaikan dengan power perenang. Jadi, di sini itu harus ada yang namanya feel of water. Dan di sini pula lah sangat dipentingkan sekali peranan seorang guru atau pelatih untuk mengetahuinya, di mana bisa jadi melalui program latihan fisik dan juga komposisi tubuh dapat diperbaiki sehingga akan menghasilkan proporsi yang khas menurut dari cabang olahraganya, yaitu cabang olahraga renang. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.